Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Ya, kita kembali lagi di konten edukasi spiritual, yang dimana konten ini akan mengedukasi kalian mengenai hal-hal spiritual yang belum kalian ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan jin, kodam, dan qorin. Nah, karena kalian banyak masih bertanya-tanya mengenai hal tersebut, dan memang agak sulit ya membedakannya kalau untuk orang-orang yang mungkin masih awam dan tidak meriset tentang beberapa makhluk ini. Nah, mereka ini jin, kodam, dan qorin itu masih satu ras ya, sama-sama ras dari makhluk astral. Akan tetapi mereka ini memiliki perbedaannya. Nah, saya akan menyebutkan dan menjelaskan rincian-rincian perbedaan antar tiga makhluk ini ya. Oke. Dan yang pertama saya akan menjelaskan kategori dari usia dan pertumbuhan dari ketiga makhluk ini. Poin yang pertama yaitu dari jin. Mereka termasuk sebagai makhluk yang lambat dalam masa pertumbuhan. Nah, dulu ya, ini saya masih ada pengalaman ya. Sekitar 10 tahun yang lalu saya melihat salah satu jin itu masih anak kecil ya, dan sampai sekarang ya, sampai saya umur dewasa ya, ini itu melihat jin itu masih anak kecil. Nah, dari situlah ketahuan ya bahwa memang pertumbuhan jin itu lama dan sifatnya itu tidak menetap. Poin kedua ada dari usia pertumbuhan kodam. Dari yang saya tahu, kodam merupakan makhluk yang masa pertumbuhannya tergantung dengan energi apa yang dikonsumsi dari si tuannya. Pada umumnya, kodam lebih lambat masa pertumbuhannya dibandingkan dengan jin. Nah, kodam ini lebih lambat ya, karena apa? Karena mengikuti energi dari si tuannya. Contoh, kalau kalian bisa bertirakat atau kalian sering beribadah, berzikir, beramalan, terus kodam itu makin cepat pertumbuhan umurnya. Akan tetapi kalau misalnya kalian itu orang yang malas-malesan gitu kan, orang yang itu nggak pernah beribadah, bahkan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat, itu akan lambat pertumbuhan kodamnya, bahkan bisa menjadi itu kodamnya itu mengikuti sifat kalian dan auranya menjadi hitam. Poin yang ketiga ada dari usia pertumbuhan qorin. Nah, qorin ini mungkin kalian udah tahu ya, itu qorin itu mendamping manusia gitu kan selama kita hidup di dunia. Ya, kalau kodam itu pembantu, kalau qorin itu pendamping ya. Nah, qorin ini dari sebuah makhluk astral. Qorin merupakan makhluk astral dengan pertumbuhan yang paling cepat, bahkan hampir menyamai usia pertumbuhan manusia. Biasanya bila manusia umurnya 25 tahun, maka usia qorinnya seperti orang yang berusia 20 tahun. Jika manusia umur 50 tahun, maka qorinnya terlihat seperti usia 35-40 tahun. Jarang ada qorin yang lebih tua secara fisik melebihi usia inangnya atau manusianya itu tersendiri ya, karena qorin itu pasti selalu ikut manusia kemanapun manusia itu berada gitu kan. Dia juga bisa merekam aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan selama sehari-hari, dan dia bisa mengulangi lagi jikalau memang situannya itu, mohon maaf, sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Nah, dari kehidupan sosialnya ya, tiga makhluk ini perbedaannya banyak tentang kehidupan sosialnya. Nah, dari poin yang pertama, kehidupan sosial jin. Tak jauh beda dengan pola hidup manusia, tapi ada beberapa jin yang menjauhkan diri dari kehidupan bersosial dan hanya sesekali bersosialisasi dengan bangsanya sendiri. Dan juga memang ada jin yang memang sifatnya tuh mengganggu ya, atau bisa dibilang pekerjaannya dia, job desk-nya dia ya, itu mengganggu manusia. Jadi jin itu memang kadang-kadang sifatnya tidak menetap. Akan tetapi sifat alaminya jin itu memang lebih ke arah introvert atau jarang bersosialisasi ya. Dia biasanya itu nunggu kesempatan baru bisa bersosialisasi dengan manusia dengan cara mengganggu atau kadang-kadang menjerumuskan ya. Kalau memang jin fasik atau jin kafir itu biasa menjerumuskan manusianya itu sendiri. Nah, kalau kodam bisa dibilang mereka makhluk antisosial dengan bangsa mereka sendiri. Nah, kalau kodam itu kebanyakan itu mereka itu malah bermusuhan loh dengan bangsa mereka sendiri gitu. Bahkan mereka kadang-kadang lebih diasingi di bangsa mereka sendiri. Nah, mereka ini memang diberikan tugas ya oleh yang mungkin
yang mengatur dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala untuk membantu manusia. Jadinya mereka itu kalau sudah mengabdi kepada manusia, mereka tuh sifatnya setia. Gitu jadi teman-teman ya. Nah, kalau korin, mereka biasanya hanya berkomunikasi dengan inangnya atau manusianya ini sendiri ya. Nah, tuannya ini nih yang raga kita nih ya. Mereka kadang berkomunikasi juga dengan jin atau kodam yang masuk ke dalam tubuh tuannya itu. Nah, si korin ini memang kebanyakan lebih berkomunikasi dengan jin atau kodam yang ada dalam tubuh manusia ya gitu. Contoh kalian ketempelan nih, si korin itu sebenarnya udah ngasih pertanda gitu loh bahwa kalian tuh ketempelan dan lain sebagainya, atau kalian punya kodam. Kadang-kadang si korin itu suka ada bisikan-bisikan dan lain sebagainya, atau melalui hati kita, karena korin itu sifatnya lebih dekat ya dibandingkan makhluk-makhluk astral yang mengikuti manusia lainnya seperti kodam atau jin. Nah, yang ketiga, cara berkembang biak dari ketiga makhluk ini berbeda-beda juga. Poin yang pertama, cara berkembang biaknya jin. Nah, kalau jin itu seperti halnya manusia, mereka juga melakukan pernikahan, tapi ada juga yang cuma kumpul kebo gitu, atau bisa dibilang cuma maksiat doang terus ditinggalin pasangannya. Nah, sebenarnya siklusnya jin itu kehidupan berkembang biaknya itu sebenarnya nggak beda jauh sama manusia gitu ya. Cuman ya tetap manusia yang lebih sempurna dibandingkan jin. Nah, makanya kalau kalian ini nih yang sering bermaksiat, kumpul kebo atau cuman ya lain sebagainya, itu tandanya kalian sedang mengikuti sifat jin ya. Nah, kalau untuk kodam, saya cara berkembang biaknya nih sampai sekarang ya jujur aja saya belum tahu nih gitu. Kodam ini bagaimana cara berkembang biaknya. Kalau memangnya kalian ada yang tahu ya tolong kasih tahu ya di kolom komentar gitu kan, bagaimana cara berkembang biaknya kodam. Karena jujur kodam ini yang saya tahu hanya ngikut kepada manusia gitu, mendampingi manusia, dan mereka tuh kebanyakan setia kepada manusia jikalau memang manusia itu bisa menaklukkan dia atau bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu, selama tidak melarang perjanjian, atau bahkan kalau memang ini keturunan itu akan selamanya mengikut gitu. Nah, kalau untuk perkembangan biaknya saya nggak tahu, karena setahu saya dia cuma ngikut manusia. Mungkin kalau ada yang tahu tolong ya komentar di bawah gitu. Nah, kalau korin ini cara berkembang biaknya itu mengikuti manusianya. Contoh, kalian punya pacar, kalian menikah dengan pacar kalian. Nah, si korinnya pun itu ikut menikah dengan si korin punya pacar kalian gitu. Nah, kalau misalnya nanti bagaimana dia punya anak, nah punya anaknya itu nanti ngikutin bayinya ya, bayi hasil dari perkawinan kalian sama pasangan kalian. Jadi gitu, kalau korin itu hampir persis ngikuti sifat manusianya gitu. Kalau misalnya kalian nikah sama A, dia pasti nikah sama A juga. Kalau kalian nikah sama B, pasti nikah sama B juga korinnya gitu. Jadinya korin itu benar-benar real seperti manusia, ikuti manusia, karena korin itu sesungguhnya adalah pendamping manusia yang paling benar-benar ikut dari kita umur 0 sampai umur kita sekarang. Itu korin ya, selain kodam itu korin. Nah, segitu aja dulu ya sekilas tentang perbedaan jin, kodam, dan korin ya, untuk siklus kehidupannya, usianya, atau cara berkembang biaknya dan lain sebagainya. Mungkin ini buat teman-teman yang masih awam, menurut saya pribadi ini pengetahuan ya buat kalian semua, karena mungkin banyak yang masih bertanya-tanya mengenai hal ini ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan gitu ya, semoga kalian juga bisa ngambil yang positifnya aja ya dari penjelasan saya. Kalau memang ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar, karena saya juga tidak luput dari kesalahannya teman-teman. Oke, sekian dari saya, Kang Yuda Lesmana. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita.